Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Huda, guru mata pelajaran fikih di Madrasah Sanawiyah Pemnu Talang Padang, Kabupaten Tanggamus. Pada hari ini, Kamis 30 November 2023, saya akan melaksanakan praktek mengajar pada materi hadas dan najis guna memenuhi tugas uji kinerja pada PPG Batch 2 2023 di LPTK UIN Raden Intan Bandar Lampung dengan nomor peserta 5830 3700 16021. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, silakan ketua kelas. Semua siap berdoa mulai. Beri salam pada Bapak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita absen dulu ya. Ya, Alfareza hadir. hadir. Muhammad Aris Zain. Hadir. Muhammad Faris Ramadan. Hadir. Pecinya coba dibagusin. Kan ganteng ya. Muhammad Zaki Ferdiansah. Nabhan Maulana Junjungan. Hadir. Nazril Akbar. Putra Aditya Pratama. Hadir. Kira Afia. Hadirah. Azlika Meili Sahnas. Mana Azlika? Oh ya. Dinda Zakira Putri. Ya. Keila Cika Azahra. Hadirah. Mana Keila? Oh ya. Keisha Dwi Ayuna. Mana Keisha? Ya. Mana Keisha? Udah sarapan belum? Oh ya. Lutfia Zafira Ahmad. Hadirah. Ya. Lutfia Zafira Ahmad sudah. Miranti Anggraini. Nada Aprilia. Hadirah. Rameza Afifah. Safa Aidia. Sudah ya. Alhamdulillah hadir semua. Yang laki-laki berdiri, coba bajunya udah pada dimasukin. Bajunya dirapihin ya. Ya, minggu yang lalu kita udah sampai mana? Ya, pertama kita belajar tentang alat-alat bersuci. Apa saja kemarin alat-alat bersuci? Ada berapa? Oh ya. Jadi kemarin kita sudah sampai di macam-macam alat bersuci. Ada air, ada tanah atau debu, dan kemudian ada batu atau benda padat. Ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke materi berikutnya. Apa materi berikutnya?
tentang macam-macam air. Ya, jadi air itu juga ada macam-macamnya. Air itu bukan cuma satu macam. Nah, apa saja macam-macam air? Nah, sekarang marilah kita lihat ke papan tulis. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak kita dapat melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita dan keluarga kita selalu diberikan kesehatan. Mari kita mulai pelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Materi hari ini adalah tentang toharoh. Materi yang lalu adalah pengertian toharo. Kalau yang kemarin kita sudah menjelaskan mengenai pengertian toharo, dasar hukum toharo, dan hikmah dari toharo bersih suci, maka sekarang kita akan menjelaskan mengenai macam-macam alat bersuci, macam-macam alat toharo. Kompetensi dasar. Pertama, memahami alat-alat bersuci dari najis dan hadas. Yang kedua, mengkomunikasikan penggunaan alat-alat bersuci dari najis dan hadas. Nanti ini kita belajar mempraktekkan. Tujuan pembelajaran kali ini adalah pertama, peserta didik mampu memahami tentang air, pembagian air dan kedudukannya dalam bersuci. Yang kedua, mengetahui benda-benda selain air untuk bersuci. Macam-macam alat bersuci. Ada dua alat untuk bersuci, yaitu benda cair, ini berupa air, dan kedua benda padat, yaitu alat-alat bersuci selain air. Nah, yang pertama kita akan mempelajari tentang alat bersuci dengan benda cair, yaitu air. Tidak semua air dapat digunakan untuk bersuci. Air itu dikelompokkan menjadi 4 macam, yaitu yang pertama ada air suci yang menyucikan, yaitu tohirun mutohirun, yaitu air mutlak. Kedua, air suci tapi tidak menyucikan, ini air mustakmal. Yang ketiga, air mutanajis, air yang terkena benda najis. Selanjutnya yang keempat, air suci menyucikan tapi makruh penggunaannya. Ini macam-macam air. Yang pertama, air suci menyucikan. Artinya apa? Air ini suci, zatnya suci, murni, tidak bercampur dengan apapun, atau disebut dengan air mutlak. Air mutlak ini ada 7. Pertama, air hujan, air sumber, mata air sumur, air sungai, air laut, air embun, air es atau salju. Nah, ini air mutlak. Air hujan misalnya, jika kalian di rumah tidak ada air, tiba-tiba turun hujan, kalian bisa menadahi air hujan tersebut dengan wadah dan kalian bisa gunakan untuk bersuci. Yang kedua, air sumber. Ini biasanya di pegunungan ada sumber mata air. Yang ketiga, air sumur. Ini di rumah kita semua mungkin sumbernya itu berasal dari sumur untuk masak, untuk bersuci, untuk mandi. Nah, ini air sumur. Keempat, ada air sungai, ada air laut. Air laut ini Rasulullah bersabda, air laut ini suci dan segala sesuatu yang ada di dalamnya juga suci. Contohnya ini Rasulullah bersabda, "Huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu." Jadi airnya itu suci dan bangkai di laut itu juga suci. Misalnya bangkai ikan, bangkai apa tuh semuanya suci. Ada juga air embun. Kalian boleh menadai air embun, lalu kalian gunakan untuk bersuci. Yang ketujuh, air es atau air salju. Ini bukan air es teh ya, tapi air es seperti di kutub utara, kutub selatan, ada air salju. Ini air suci, menyucikan. Airnya suci dan dapat digunakan untuk bersuci.
Yang kedua ada air suci tapi tidak menyucikan. Airnya itu suci, namun tidak dapat digunakan untuk bersuci. Ini ada 3. Yang pertama, air suci bercampur dengan benda yang suci, sehingga merubah salah satu sifat air tersebut. Contohnya, sifat air tersebut adalah ada warna, rasa, bau. Warnanya bening, rasanya tawar dan tidak berbau. Itu sifat air. Jika sudah berubah 3 sifat ini, maka air tersebut sudah tidak menyucikan, bukan air mutlak lagi. Contohnya ini, air suci bercampur dengan benda suci. Contohnya air kopi. Air kopi ini asalnya air putih, air sumur, diberi kopi, dicampur dengan kopi menjadi air kopi. Ini tidak bisa digunakan untuk bersuci. Tidak boleh berwudu dengan air kopi atau teh atau air susu. Selanjutnya air mustakmal. Air mustakmal ini air yang sedikit atau kurang dari 2 kula dan bekas pakai untuk menghilangkan najis maupun hadas. Misalnya kalian berwudu dalam air ember kan sedikit. Kalian berwudu dengan menggunakan air tersebut, langsung kalian masukkan tangan kalian dan air dari sisa wudu itu jatuh ke ember itu lagi. Maka air tersebut termasuk air mustakmal. Itu air yang sudah digunakan untuk berwudu. Kemudian yang ketiga, air suci dari tumbuhan maupun buah-buahan. Contohnya air kelapa, ini suci. Tapi kalian tidak boleh berwudu menggunakan air kelapa karena tidak menyucikan. Suci tapi tidak menyucikan. Selanjutnya ada air mutanajis. Dari katanya kita sudah paham, mutanajis berarti air yang kejatuhan benda najis. Nah, ini ada 2 hukumnya. Yang pertama, air suci jumlah sedikit terkena najis, maka hukumnya tidak boleh untuk membersihkan najis maupun hadas karena airnya sedikit. Yang kedua, airnya suci tapi lebih dari 2 kula terkena najis dan salah satu dari ketiga sifat tidak berubah. Warnanya tidak berubah, rasa, baunya tidak berubah, maka boleh digunakan untuk bersuci. Jadi jika kurang dari 2 kula tidak boleh. Namun jika lebih dari 2 kula dan tidak berubah, maka hukumnya boleh digunakan untuk bersuci. Contohnya ini adalah kamar mandi kalian, kejatuhan bangkai cicak. Kamar mandi kalian sudah lebih dari 2 kula, yaitu 270 liter. Kejatuhan bangkai cicak. Tidak berubah baunya, kalian cium tidak bau, kalian rasa tetap tawar, kalian lihat warnanya juga tetap bening, maka hukumnya tetap menyucikan. Nah, berapa 2 kula itu? 2 kula ini menurut ulama fikih. Ulama fikih mengatakan minimal itu 2 kula. Jika dikonversi, diubah dengan ukuran kilogram, maka 2 kula sama dengan 81 kati. Ini menurut negara Syam, atau sama dengan 195,112 kilo atau 196 kilo. Kalau dikonversi kepada ukuran liter, maka kurang lebih sebanyak 270 liter air. Selanjutnya, jika diukur berdasarkan bak penampungan kamar mandi kalian misalnya berbentuk persegi 4, maka kira-kira ya panjang, lebar, dan kedalamannya masing-masing berukuran sekitar 56 cm. Mari kita ukur kamar mandi kita masing-masing. Selanjutnya, yang nomor 4 ada air suci. Airnya suci tapi makruh penggunaannya. Jadi air yang suci juga dapat menyucikan, namun makruh hukumnya untuk menggunakan bersuci. Contohnya air musyammas. Air musyammas ini diambil dari kata asyamsun, matahari. Air musyammas, air yang dipanaskan pada sinar matahari yang berada pada wadah besi, logam, dan sejenisnya, kecuali wadah emas dan perak. Misalnya kalian punya tandon terbuat dari seperti ini, besi, terkena sinar matahari, mengalir, dan kita gunakan untuk bersuci, maka hukumnya makruh. Kenapa makruh? Karena
Menurut ulama, menurut ahli, bahwa air yang berasal dari bejana wadah yang terbuat dari logam seperti ini dapat menimbulkan penyakit. Nah, itu macam-macam air berdasarkan penggunaannya nih. Hukum pemakaian air untuk bersuci ada 4, yaitu air suci menyucikan, air suci tapi tidak menyucikan, ada air mutanajis, dan air suci tapi makruh penggunaannya. Ada 4. Ayo kita ulangi, kita baca bersama-sama. Ada 4 macam air, yaitu pertama, air suci yang menyucikan, air suci tapi tidak, air mutanajis, dan air suci menyucikan tapi makruh penggunaannya. Kita pahami bersama-sama. Ketua kelas coba dipimpin biar bergerak. Pelajaran Pancasila. Profil pelajaran Pancasila. Pelajaran Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan beragam mulia. Berbeda logam-logam ayo mandiri. Ya, oke, mari kita mulai. Siap. Silakan lihat ke Bapak tulis. Ya, ini dia. Pengenalan 4 macam air dan hukumnya untuk bersuci. Jadi air itu ada 4 macam. Apa saja? Kita akan melihat. Nah, ini. Jadi air itu ada dibagi menjadi 4. Yang pertama air ya. Coba ada kemarin kan sudah saya suruh baca ya sedikit-sedikit tentang macam-macam air. Ada yang tahu nggak air suci lagi mensucikan itu seperti apa? Air suci. Air hujan. Air apa? Air suci lagi mensucikan. Air mut. Air yang bisa dipakai untuk bersuci. Ada berapa macam? Ada 7. Apa saja? Air hujan. Air kelapa. Ya, ini yang pertama, air suci lagi mensucikan, dia itu suci untuk dipakai bersuci, untuk berwudu boleh, untuk mandi wajib boleh, untuk masak boleh, boleh semua, karena dia air suci lagi Menyucikan. Kalau air suci tapi tidak mensucikan, yang bagaimana dia? Nah, ini air suci dan mensucikan. Air suci dan mensucikan artinya zat air tersebut suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Ada 7 macam air yang suci dan mensucikan. Yang pertama air hujan. Inilah 7 macam air yang suci lagi mensucikan. Kemudian
air ini zatnya suci, ya. Namun tidak bisa dipakai untuk bersuci. Air ini ada 3 macam: air mustakmal, air mutabayyar, air muqayyad. Saya jelaskan satu-satu ya. Air mustakmal ini adalah air yang kurang dari 2 bulan, ya. Namun dia terkena cipratan air yang telah digunakan untuk bersuci. Contohnya begini, kalau misalnya kita ngambil air pakai ember ya, air pakai ember kita taruh, kemudian kita ambil untuk berwudu. Nah kemudian air yang cipratan bekas kita wudhu tadi masuk lagi ke ember itu, ya, sehingga air tersebut tercampur dengan air yang sudah dipakai untuk bersuci atau berwudu. Itu namanya air mustakmal. Dia sudah tidak sah untuk dipakai bersuci. Kemudian yang kedua, air mutabayyar. Air mutabayyar adalah air yang mengalami perubahan. Salah satu sifatnya disebabkan tercampur dengan barang-barang suci yang lain. Nah, jadi air mutabayyar itu air suci tercampur dengan barang suci, ya, tercampur dengan barang suci. Nah, dia lain dengan perubahan, dia menghilangkan kemutlakan nama air tersebut. Nah, jadi kalau dicampur dia berubah warnanya seperti teh, ya, air kopi. Suci nggak itu? Air itu suci. Tapi bisa nggak kopi dipakai untuk wudhu? Bisa. Tapi kayak pakai jadi dia hitam bukan. Kemudian yang terakhir air muqayyad, yaitu air yang berasal dari buah-buahan seperti air kelapa, air tebu, dan lain-lain. Itu bisa dipakai untuk suci enggak? Enggak bisa. Dia suci untuk diminum, tapi tidak suci untuk dipakai bersuci atau berwudu. Sampai di sini paham? Ya, alhamdulillah ya. Kemudian coba Keisha Dwi Ayuna mana? Ya, coba dibaca Keisha. Air musammas. Ya, silakan coba dibaca Keisha. Air musammas adalah air yang dipanaskan di bawah terik sinar matahari dengan menggunakan wadah yang terbuat dari logam selain emas dan perak, seperti besi atau tembaga. Air ini suci dan mensucikan, namun hukumnya makruh untuk digunakan. Ya, paham nggak Keisha? Yes. Jadi air musammas itu air yang dipanaskan. Dipanaskan pakai apa? Coba ada yang tahu bagaimana contohnya air musammas? Air dipanaskan di matahari. Ya, air yang alhamdulillah karena jam pelajaran kita sudah habis ya. Mudah-mudahan saya harapkan ini paham semua tentang macam-macam air ya. Paham nggak? Sudah. Mari nanti ya demikianlah ya materi kita untuk hari ini, yaitu tentang macam-macam air. Untuk materi minggu depan silakan dibaca materi tentang najis dan hadas ya, tentang najis dan hadas. Halaman berapa itu? Halaman 21 ya. Nah, nanti silakan dibaca untuk minggu depan kita bahas bersama. Ya, silakan ketua kelas karena jamnya sudah habis. Marilah kita tutup dengan membaca doa. Silakan ketua kelas untuk itu. Semua siap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
demikianlah video praktek mengajar saya buat dengan sebaik-baiknya untuk memenuhi tugas UKIN atau uji kinerja pada PPG Batch 2 2023 di Raden Intan, Lampung. Di dalam pengajaran tadi saya menggunakan modul ajar, di mana di dalamnya ada tahapan-tahapan. Yang pertama, guru masuk mengucapkan salam, kemudian berdoa. Setelah berdoa mengecek kerapihan siswa. Setelah itu guru melakukan apersepsi. Setelah melakukan apersepsi, guru menampilkan video belajar atau video sumber belajar. Nah, setelah itu ice breaking. Kemudian melangkah ke tahap berikutnya, masuk ke pembahasan. Pembahasan, saya menyampaikan pembahasan dengan alat belajar yaitu PowerPoint melalui LCD proyektor tentang materi macam-macam alat bersuci dan cara penggunaannya. Kemudian jawab dan selanjutnya adalah kesimpulan. Setelah kesimpulan baru ditutup dengan berdoa. Sekian, terima kasih. Semoga video ini ada manfaatnya dan praktek ini masih jauh dari baik, tapi ke depan saya akan memperbaiki dan mempraktekkan metode-metode pengajaran yang lebih baik, dan saya terus belajar dalam mengajar yang baik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, fikrimde Allah, aklımda Allah, aşkımda Allah, aslımda Allah, kanımda Allah. Hasbi Rabbi Cellallah, ma fi kalbi